Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 24 Oktober 2020. Tema daripada saat teduh dan renungan hari ini yaitu cinta tulus atau cinta bulus. Cinta tulus atau cinta bulus, yang satu depannya T, yang bulus itu depannya B. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius pasal ke-6 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di dalam kehidupan kami ada banyak ragam kehidupan, pilihan-pilihan. Tatkala kami salah memilihnya, maka kami menjadi salah langkah dan tersesat. Namun tatkala kami benar memilihnya, maka langkah hidup kami berjalan bersama Tuhan dan di dalam kebenaran. Kami mau belajar Tuhan membedakan antara cinta yang tulus dan cinta yang bulus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu kita berkata tentang cinta, cinta itu banyak diungkapkan di dalam berbagai macam puisi dan lagu. Namun kita juga tahu dengan jelas ada orang yang berbahagia karena cinta, namun di saat yang sama juga ada orang yang terluka, terhianati juga karena cinta. Pertanyaannya, kenapa cinta punya kepribadian ganda? Bisa membahagiakan lalu kemudian bisa melukai. Itulah cinta dunia. Cinta dunia itu mengalami sebuah fluktuatif yang sangat tinggi. Bahkan boleh dikatakan cinta dunia itu cinta yang tidak bisa dipegang. Karena kenapa? Di saat yang sama bisa membahagiakan, di saat yang berbeda itu bisa mencelakakan. Kelihatannya setia, namun di sisi yang lain penuh dengan ketidaksetiaan dan pengkhianatan. Itu digambarkan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa dikatakan akar kejahatan segala cinta uang? Karena jelas uang adalah sesuatu yang sangat bisa memberikan keuntungan, memberikan kebahagiaan, memberikan berbagai macam dampak yang membuat kita itu semakin memiliki lebih banyak lagi. Itu adalah uang. Jadi bagi saya dan kebenaran firman Allah, cinta dunia adalah cinta yang berorientasi kepada kepentingan pribadi. Cinta yang berorientasi kepada kenyamanan dan keuntungan pribadi. Sehingga cinta seperti demikian itu memiliki sisi membahagiakan dan juga memiliki sisi yang menyakitkan. Tatkala menyenangkan, tatkala menguntungkan, maka cinta itu menjadi malaikat buat hidupmu. Namun tatkala itu tidak menguntungkan, engkau tidak bisa memberikan dampak apa-apa, engkau tidak bisa memberikan sumbangsi, habis manis sepah dibuang, maka cinta menjadi iblis yang menakutkan, yang merugikan dirimu. Oh sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, betapa rentannya hidup di dalam cinta dunia ini. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-7 di sini berbicara tentang cinta dengan yang benar, cinta yang berasal dari Allah. Firman Tuhan berkata, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta bendanya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Bayangkan, demi uang pada 1 Timotius 6 ayat ke-10, dia akan gadaikan semuanya demi cinta kepada uang. Namun dalam Kidung Agung 8 ayat ke-7, ini cinta yang tulus. Uang sebanyak apapun harta benda rumahnya, segala harta benda rumahnya diberikan, tidak pernah akan bisa menggantikan cinta. Di sini dalam Kidung Agung berbicara tentang karakter cinta ilahi. Cinta yang berkorban,
cinta yang penuh dengan kesetiaan, cinta yang penuh dengan komitmen, cinta yang penuh dengan tanggung jawab, cinta yang penuh dengan kejujuran, cinta yang tidak ada batas di dalam memberi yang terbaik. Dan itu Tuhan ungkapkan. Bagaimana Tuhan mencintai kita dengan tulus. Dan kita perlu belajar bagaimana cinta Tuhan itu menjadi milik kita di dalam kehidupan ini. Berbeda dengan cinta yang penuh dengan dunia ini, yang penuh dengan cinta bulus. Apa itu bulus? Bulus itu dikaitkannya biasanya dengan akal bulus. Bulus itu artinya persekongkolan, intrik, akal kancil disebutnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi persekongkolan, intrik, memakai cara-cara taktik untuk mencapai sebuah tujuan keuntungan. Itu yang disebut dengan bulus. Itu yang disebut dengan cinta yang bulus. Berbeda dengan cinta yang tulus. Cinta yang bulus itu adalah cinta yang sesungguhnya hanya akan kuat, akan bertahan, akan lama kalau itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan masih baik. Tapi juga ada yang cinta bulus. Tidak ada keuntungan yang didapat dari seseorang, dari orang tertentu. Yang adalah engkau dirugikan sepanjang umur hidupmu. Dirugikan. Ada sahabat seperjalanan yang di dalam pembagian hak waris kepada anak-anaknya oleh orang tuanya itu sudah diatur sedemikian baik. Namun karena uang, ini yang saya kenal, dia datang kepada saya, dia mengalami begitu kepahitan. Karena mengapa? Hak waris yang seharusnya didapat oleh dia itu tidak didapatkan, namun dirampas oleh saudara kandungnya sendiri. Dia begitu terpukul. Saya membimbing orang ini, saya katakan, kalau itu bukan milik kita, sekalipun itu hak waris, tidak pernah akan sampai kepada tanganmu. Tetapi kalau itu adalah milikmu yang sudah Tuhan sediakan, bukan hak waris dari orang tuamu pun, Tuhan akan mengirimkan dengan caranya yang ajaib. Sebagaimana Tuhan mengirimkan mana dari surga, sebagaimana Tuhan bisa melewat Musa membelah batu, terbelah dan keluarlah air. Orang ini kemudian, sahabat seperjalanan ini baru belajar bagaimana untuk belajar beriman. Dan saya katakan, itulah cinta dunia yang penuh dengan cinta bulus. Cinta yang penuh dengan persekongkolan, cinta yang penuh dengan intrik, cinta yang adalah cinta dengan akal kancil untuk kepentingan pribadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua macam cinta ini sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membedakan. Baik kita jangan sampai menjadi pelaku sehingga kita memiliki cinta bulus. Juga kita perlu bisa membaca situasi dan keadaan. Jangan sampai kita menjadi korban daripada cinta bulus. Sebuah hubungan yang nampaknya manis dan madu di depan, namun di belakangnya itu racun yang mematikan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dirugikan oleh lingkungan, oleh orang-orang yang memiliki cinta yang bulus, cinta yang penuh dengan kepentingan. Di aspek lain yang terpenting, hidup kita juga di dalam kehidupan ini harus memiliki cinta yang tulus, cinta yang penuh dengan komitmen, kesetiaan, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kedewasaan, dan cinta yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tinggal pilihan kita. Dalam hidup ini, kita ingin memiliki cinta yang tulus berdasarkan kebenaran firman Allah dan mencontoh Kristus sebagai teladan bagaimana mencintai orang berdosa. Atau kita masuk di dalam kelompok cinta yang penuh dengan kebulusan, cinta bulus, penuh persekongkolan, intrik, dan akal kancil. Jangan jadi pelaku, jangan juga menjadi korban. Milikilah cinta yang tulus, bukan cinta bulus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, tantangan, kesulitan, masalah kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, biarlah Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendak-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang terluka karena hak waris yang menjadi haknya itu tidak didapatkan. Biarlah Tuhan kuatkan imannya, tidak berharap kepada dunia ini. Biarlah Tuhan sendiri akan bisa melipat gandakan apa yang seharusnya didapatkan, namun tidak didapatkan. Tuhan bisa menggantikan 2-3 kali lipat bahkan lebih. Biarlah imannya tetap berharap kepada Tuhan,
Tuhan akan tolong kehidupannya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Tuhan berkati, selamat waktu dengan keluarga. Tetap kuat, yakinilah bahwa Tuhan menyertai kita. Dan hiduplah dengan cinta yang tulus, bukan dengan cinta yang bulus. Shalom, Tuhan berkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.